Dalam sejarah manusia, selalu ada pengetahuan yang dianggap terlalu berbahaya untuk diketahui oleh semua orang. Sebagian disimpan rapat oleh penguasa, sebagian dilarang oleh otoritas keagamaan, dan sebagian lainnya berubah menjadi legenda karena diturunkan melalui cerita dari generasi ke generasi. Salah satu nama yang sering muncul dalam pembahasan ini adalah Sijin. Nama ini kerap dikaitkan dengan istilah buku terlarang. Sebuah konsep yang memicu rasa ingin tahu, sekaligus ketakutan. Namun dalam video ini, kita tidak akan membahas mitos atau sensasi. Kita akan membahas Sijin secara sejarah, makna, dan simbolisme. Dalam ajaran Islam, Sijin disebutkan dalam Al-Quran sebagai tempat atau catatan bagi amal perbuatan orang-orang yang durhaka. Istilah ini berkaitan erat dengan konsep keadilan dan pertanggungjawaban moral. Penting untuk diluruskan sejak awal bahwa dalam sumber keagamaan resmi, Sijin tidak pernah dijelaskan sebagai sebuah buku fisik yang dapat dibaca, ditulis, atau dimiliki manusia. Ia bukan benda, melainkan konsep spiritual tentang pencatatan amal perbuatan. Konsep pencatatan amal bukanlah hal yang unik dalam satu peradaban saja. Banyak sistem kepercayaan dan filsafat mengajarkan bahwa setiap tindakan manusia meninggalkan jejak moral. Dalam konteks catatan ini berfungsi sebagai simbol bahwa tidak ada perbuatan yang benar-benar luput dari tanggung jawab. Gagasan inilah yang kemudian menjadi dasar munculnya berbagai tafsir, baik yang bersifat edukatif maupun yang bersifat spekulatif. Seiring berjalannya waktu, makna Sijin mulai bergeser ketika berpindah dari teks ke cerita lisan. Dalam cerita rakyat dan budaya populer, konsep catatan sering divisualisasikan dalam bentuk yang lebih konkret, yaitu sebuah buku. Dari sinilah muncul istilah buku Sijin. Perlu dipahami, pergeseran ini bukan kesalahan, melainkan proses alami dalam transmisi budaya manusia. Manusia cenderung mengubah konsep abstrak menjadi sesuatu yang bisa dibayangkan. Surga dan neraka digambarkan sebagai tempat. Takdir digambarkan sebagai garis kehidupan. Dan catatan amal digambarkan sebagai buku. Buku Sijin dalam hal ini lebih mencerminkan kebutuhan manusia untuk memberi bentuk pada konsep yang bersifat metafisik. Dalam sejarah dunia, buku-buku terlarang benar-benar pernah ada. Beberapa dilarang karena alasan politik, karena dianggap membahayakan kekuasaan. Sebagian dilarang karena alasan keagamaan, karena bertentangan dengan doktrin resmi. Dan ada pula yang dilarang karena mengubah cara manusia melihat dunia di sekitarnya. Buku-buku ini seringkali ditakuti bukan karena isinya jahat, tetapi karena membawa pemikiran baru. Dalam arus budaya populer modern, konsep buku Sijin sering disandingkan dengan buku-buku terlarang lainnya. Padahal secara historis, Sijin tidak pernah ditemukan sebagai manuskrip atau artefak. Penyandingannya bersifat simbolis, bukan faktual. Ia ditempatkan dalam kategori ini karena asosiasinya dengan catatan, keburukan, dan konsekuensi moral. Jika dipahami secara simbolis, Sijin mengajarkan satu hal penting, bahwa setiap tindakan memiliki akibat. Ia bukan sesuatu yang harus ditakuti secara berlebihan, melainkan dipahami sebagai pengingat etika. Makna utamanya bukan pada bukunya, melainkan pada tanggung jawab manusia atas pilihan hidupnya sendiri. Di era digital, istilah buku Sijin sering digunakan dalam konten sensasional.
Ia dikaitkan dengan ritual, praktik supranatural, atau klaim-klaim yang tidak memiliki dasar. Penting untuk ditegaskan, tidak ada sumber sejarah atau keagamaan yang sah yang mendukung penggunaan praktis atau keberadaan fisik buku Sijin. Memahami konteks sejarah dan budaya sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman. Ketika konsep simbolis dianggap sebagai fakta literal, maka muncullah ketakutan yang tidak perlu. Literasi sejarah membantu kita memisahkan antara makna, mitos, dan realitas. Di zaman modern, konsep seperti Sijin tetap relevan secara moral. Ia mengingatkan manusia bahwa kemajuan teknologi tidak menghapus konsekuensi etis. Setiap keputusan, baik kecil maupun besar, tetap memiliki dampak terhadap diri sendiri dan lingkungan sekitar. Jadi, apakah buku Sijin benar-benar ada sebagai objek fisik? Keberadaannya tidak pernah terbukti. Namun sebagai simbol moral dan bagian dari sejarah pemikiran manusia, Sijin memiliki makna yang sangat kuat. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga pembahasan ini memberi sudut pandang yang lebih jernih dan bertanggung jawab. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See you to next video.